Assalamualaikum wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatta yuhadi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun kariimun ma'duudun tuhibbul 'afwa Allahu ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubanana wa liwalidayna وَنَحْمِهُمَا كَمَا رَبَّيَانَا صَغِيرًا وَلِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اللهم أحينا اللهم سلمنا العظيم وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Raja. Semoga doa tersebut dapat membawa keberkahan kepada kita semua. Selanjutnya dapat kita sambutkan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pekanbaru yang akan diwakili oleh Ibu Sri Asta Jubaijah SD. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat berbahagia ini. Serta salam dan salawat tak lupa pula kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kebunbaru dan juga selaku calon guru penggerak angkatan ke-11, serta yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dan rekan-rekan kerja semuanya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang juga calon guru penggerak angkatan ke-11 yang akan melakukan diseminasi atas materi-materi yang telah Bapak peroleh selama dalam pelatihan sebagai calon guru penggerak kepada kami semua. Dan semoga nanti apa yang Bapak sampaikan kepada kami akan menambah ilmu pengetahuan kepada kami semua dan dapat kami laksanakan seperti yang Bapak melakukan selama ini. Saya pribadi juga berharap kepada rekan-rekan semua nantinya kami dapat mengikuti jejak Bapak mengikuti program calon guru penggerak yang telah Bapak lakukan, dan nantinya apa yang telah kita peroleh
akan membuat kami semua mendapat, saya khususnya pribadi dan rekan-rekan, akan menjadi pribadi yang lebih berkompeten dan akan dapat kami laksanakan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dan setelah itu, kita setelah mendapatkan apa yang telah Bapak sampaikan nanti, juga dapat kami lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar, dan akan kita merekrut dalam proses kegiatan belajar mengajar, menjadikan anak didik, peserta didik kita menjadi anak-anak yang berkarakter, profil pelajar Pancasila. Demikian yang hanya saya dapat sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri yang sudah menyampaikan dengan pendapat. Selanjutnya, diseminasi disiplin positif Dewan Guru Penggerak Angkatan 11 yang akan disampaikan oleh Bapak Suhardi SPD. Kepada Bapak kami persilakan dalam segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat berupa nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul melaksanakan aktivitas seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Tak lupa selawat beriring salam. Marilah sama-sama kita sajikan kemampuan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang hadir pada saat ini. Sebelumnya terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama, berdiskusi dalam tugas loka karya saya, yaitu diseminasi penerapan modul 1.4 dengan tema disiplin positif. Jadi saya rasa saya tidak perlu lagi memperkenalkan diri. Di depan juga sudah saya tulis nama untuk CGP Angkatan 11. Jadi langsung saja saya masuk ke materi. Jadi disiplin positif. Sebelum kita bahas tentang disiplin positif, alangkah baiknya jika kita dari dilakukannya proses pendidikan anak untuk menuntut. Ingat ya, sekarang kita dituntut untuk menuntut anak, untuk menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka pendidikan harus memiliki kesatuan konsep yang jelas. Mengikuti apa konsepnya? Kembali lagi pada semboyan pendidikan kita. Dulu kita mengenal ya, ingat sosok kulado,
Ikmatio Mangunarto dan Tuturi Handayani. Apa itu Ingarto Tungkulado? Artinya sebagai guru atau sebagai seorang pendidik, kita harus bisa menjadi teladan. Ingat ada kata-kata Ingarto Tungkulado. Teladan itu teladan. Jadi sebagai guru, kita harus bisa menjadi teladan untuk para pendidik kita. Jadi untuk sekolah tingkat SD itu mereka lebih mudah meniru, mencontoh apa yang kita lakukan, baik itu dari ucapan, perbuatan, bahkan sampai gaya kita memakai pakaian. Jangan nanti kita minta anak, bajunya dimasukkan, sementara bapak aja bajunya nggak dimasukkan. Nah, besok potong rambut ya, rambutnya udah panjang gitu. Tapi gurunya rambutnya panjang. Apakah itu bisa menjadi teladan bagi anak-anak? Tentu tidak ya. Jadi kembali lagi ke ucapan. Biasa guru-guru mungkin ada yang bahasanya itu bahasa di rumah dibawa ke sekolah. Sampai ke sekolah didengar oleh anak. Disitulah mereka akan mencontohkan apa yang menjadi kebiasaan guru dalam berkomunikasi di kelas. Jadi sebagai guru ini kita harus betul-betul menjaga baik ucapan, perbuatan sampai ke penampilan kita. Kalau kita tidak menginginkan anak untuk duduk di meja, jangan sekali-sekali guru duduk di atas meja. Kita pernah dengar ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Yang kita ajarkan itu bisa lebih parah lagi ke anak. Jadi itu ingat. Kemudian kalau tadi ingat kalau Tungkulado, kemudian selanjutnya Ikmatio Mangunarto. Matio itu di tengah. Jadi pendidik mampu menciptakan ide-ide bagi peserta didik. Kita terlibat dalam itu di tengah itu maksudnya kita terlibat dalam proses menuntun anak, jadi anak-anak yang lebih baik lagi. Itu peran kita. Selanjutnya Tuturi Handayani. Artinya pendidik harus mampu memberikan motivasi dan arahan untuk peserta didiknya. Jadi tetap kapanpun kita akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, pertama yang harus kita ingat, kita harus tanamkan dulu motivasi. Kalau anak-anak sudah memiliki motivasi yang baik, insya Allah proses belajar mengajar itu akan terlaksana dengan baik pula. Selanjutnya, jadi kalau kita tadi sudah mengetahui apa itu makna dari Ingarto Tungkulado, Ikmatio Mangunarto dan Tuturi Handayani, selanjutnya kembali lagi ke guru. Jika kita ingin menjadi guru yang baik, bagaimana guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik. Karena tadi kita sebagai teladan gitu ya. Sebagai teladan, budaya positifnya itu harus kita biasakan. Dimulai dari disiplin positif. Kemudian motivasi, hukuman, dan penghargaan. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Itu nanti ada beberapa dari kebutuhan dasar manusia yang kita akan bahas. Kemudian ada segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol. Jadi sebagai seorang guru nanti kita harus memiliki salah satu dari 5 posisi kontrol. Dan kita sebagai guru harus tahu, oh saya di mananya ya, pada posisi apa saya saat ini berada.
Baru kita masuk tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Yang didasarkan apa? Masih apa ya? Karena memang ini banyak yang ditulis. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Kita berharap anak-anak ini yang memiliki perilaku yang baik, tapi kita tidak pernah mungkin mengintrospeksi diri, saya perilakunya gimana? Nah gitu kan? Kalau kita ingin mengajarkan A, ya kita ya setidaknya ya harus mencontohkan A itu gimana. Selanjutnya, menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang di kemudian hari dikembangkan dan dinamakan Choice Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi. Jadi ada beberapa yang masih miskonsepsi. Terus yang pertama, ada ilusi guru mengontrol siswa. Dia hanya berandai-andai, saya bisa nggak mengontrol siswa? Apa yang saya lakukan? Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya di sini ilusinya itu semua apapun yang dilakukan yang katanya penguatan positif itu akan efektif untuk anak-anak. Itu belum tentu karena anak-anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Jadi jika kita selalu berbuat melakukan kritik kepada anak, kamu salah, bukan seperti itu belum tentu dapat membangun atau menguatkan karakter anak. Bisa jadi itu bisa membuat anak menjadi down. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sekarang sudah tidak boleh lagi di kurikulum merdeka, tidak ada yang namanya paksaan. Anak belajar saja sudah sesuai minat dan bakat. Anak-anak belum tentu bisa sampai Paris. Jadi ajarlah atau tuntunlah anak-anak tersebut sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Selanjutnya, ini yang akan kita bahas tadi, teori kontrol berdasarkan Dr. William Glasser. Tadi sudah saya jelaskan di sini. Kita lanjutkan. Nilai kebajikan. Jadi, nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang bersifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kita sama-sama tahu nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang mengandung nilai-nilai yang mulia. Nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita sama-sama tahu ya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6 ya. Dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada yang berkebinekaan global, mandiri, kreatif, gotong royong gitu ya. Kendala kritis. Jadi ada 6. Jadi dari 6 itu kita tuntut anak-anak untuk memiliki karakter tersebut. Di situ nanti ada butir-butirnya. Apa sih yang masuk ke dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Tidak harus kita semuanya harus beragama Islam. Dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu artinya ya memang kita
di negara aja sudah mengakui adanya beberapa negara, adanya beberapa agama. Kita tidak bisa memaksakan karena itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Kita bisa menanamkan kepada anak seperti kebiasaan kita apa? Membaca Yasin, membaca ayat pendek saat kita sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian untuk program kita ada melaksanakan tahfiz ya. Itu kan sudah masuk ke beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya kita lanjutin saja. Selain itu terdapat banyak nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Antara lain ada nilai kebajikan, keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, empati, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, sabar, dan keamanan. Mungkin masih ada lagi yang harusnya ada masuk itu boleh. Jadi contohnya saya ambil misalnya di situ ada keselamatan sebagai contoh. Selama ini COVID 2019 kita diminta untuk waspada, artinya kita membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum dan sudah melakukan aktivitas, gitu ya. Memakai masker. Jadi bercuci tangan dan memakai masker itu masuk ke nilai kebajikan, yaitu keselamatan. Artinya apa? Bisa keselamatan dan bisa kesehatan. Enggak harus sepertinya kalau keselamatan itu salah. Lebih bagus ke kesehatan. Nah, itu larinya ke kesehatan. Kesehatan juga ada dampak ke keselamatan. Kalau kita sehat, secara otomatis kita ya insya Allah akan selamat dari wabah COVID-19. Itu sebagai contoh. Selanjutnya, ini tadi ada saya sebutkan motivasi, hukuman, dan penghargaannya. Tadi ada di atas ya. Ada motivasi, hukuman, dan penghargaan. Sepertinya ini beda-beda tipis mungkin. Motivasi, hukuman, dan penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku itu sama dalam tanda kutip dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang membujuk atau meminta. Dorongannya eksternal atau faktor ketergantungan. Itu menurut L.P. Ford. Jadi kalau dari kata-kata ini, penghargaan itu sebetulnya sama dengan hukuman. Maksudnya gimana? Kita sering ya, sampai yang bisa maju nanti akan dapat kasih atau ibu kasih permen. Mungkin ada ya di situ ya. Pernah nggak dilakukan? Itu maksud kita untuk memberikan motivasi atau memberikan penghargaan. Tetapi di situ bisa saja terselip suatu hukuman. Kenapa? Kalau kita semuanya kita lakukan dengan seperti itu, bisa jadi itu mematikan kreativitas anak. Besok waktu kita tidak memberikan penghargaan, anak-anak sudah malas. Kira-kira gitu ya. Pak, ada hadiahnya enggak Pak? Ataupun ada hadiahnya enggak? Pak, kalau enggak ada, mau lah. Gitu kan? Jadi itu suatu hukuman kepada anak, membuat anak itu menjadi acuh tak acuh saat penghargaannya tidak diberikan. Godakan anak, mungkin guru aja seperti itu. Contoh misalnya saya meminta Bapak Ibu untuk semester 2 ini saya minta ibu-ibu membersihkan kelas, merapikan kelas, kita ada lomba kebersihan kelas, gitu ya. Iya kan? Tapi kalau saya hanya meminta Bapak Ibu untuk membersihkan kelas, membuat kelas rapi tanpa ada penghargaan, kira-kira gimana? Ngapain saya capek-capek? Pak, gitu ya Bu ya.
Ya Bu Wakil ya. Tapi saya cerita ke ada istilahnya timbal baliknya nggak ada. Saya udah beli wallpaper untuk kelas supaya bagus, tapi nggak dapat apa-apa. Jadi itu bisa mematikan motivasi anak-anak juga. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada di sini teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada teori, mungkin Bapak Ibu bisa membaca teorinya di sini. Sepertinya kecil ya. Kalau nanti kalau memang perlu kita share materinya biar bisa dibaca. Jadi ini ada teori dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi berdasarkan teori ini ada 3. Kira-kira saya masuk ke mana nih ya? Kalau saya membuat disiplin, contohnya saya mau pergi cepat ke sekolah. Supaya apa? Ada bapak kepala sekolah yang berdiri di pagar. Nanti gak enak juga saya kalau masuk pagar, kepala sekolahnya udah standby di dalam atau di halaman. Mungkin itu untuk menghindari. Artinya apa? Dia berdisiplin hanya untuk mencapai imbalan. Takutnya ke depan, kalau sudah selesai lombanya, balik lagi ke kantor. Kembali lagi, ya udah, datang aja jam 9. Udah gak ada penghargaan lagi kok, udah bebas. Itu ya. Selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia berdisiplin, memang sudah menjadi komitmennya. Saya ini PNS, saya bekerja sebagai abdi negara dan saya harus komitmen. Kalau saya harus disiplin, saya akan marah jika gajinya terlambat, tapi saya datangnya terlambat. Kan gitu kan? Jadi ini salah satu bentuk disiplin yang memang berasal dari diri sendiri. Jadi kita sebagai guru kita bisa melihat di situ, saya sekarang berada di mana ya? Apakah ke depan saya bisa merubah mindset saya menjadi yang lebih baik lagi? Karena ini kita memang dituntut untuk berubah, gitu kan? Adanya perubahan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang ketiga tadi ya. Jadi tujuan disiplin positif itu untuk menanamkan motivasi yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? Ini dia. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Pada dasarnya kita ini semua orang baik. Ya kan? Kita dilahirkan itu bersih, bagaikan kertas putih. Yang mencoret-coret itu sebetulnya yang kita sendiri. Kita jangan selalu menyalahkan lingkungan. Dia bodoh karena lingkungannya. Dia tidak harus seperti itu. Jadi kita bagaikan kertas putih. Disinilah tujuan dari disiplin tersebut. Disiplin harus dimulai dari diri sendiri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya masing-masing. Selanjutnya
lanjutkan. Ini speaking kayaknya kita nggak perlu speaking ya, waktunya singkat. Kita lanjutkan. Kalau tadi sudah kita bahas tentang motivasi, sekarang hukuman. Apa ya? Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau keyakinan, tapi kalau konsekuensinya itu artinya apa? Sebab akibatnya, ataupun itu yang harus kita terima. Kalau kamu manjat pohon, konsekuensinya apa? Jatuh. Iya kan? Makanya kita bilang hati-hati nanti jatuh. Misalnya anak-anak tidak menyampaikan PR, jangan nanti diberikan hukuman. Hukumannya apa? Ngepel kelas. Apa kaitannya dengan mengerjakan PR dengan ngepel kelas? Konsekuensinya kalau kamu tidak mengerjakan PR, konsekuensinya itu apa? Kerjakan PR di sekolah. Saat jam istirahat itu adalah konsekuensinya. Jadi jangan kita memberikan hukuman, apalagi itu hukumannya bersifat fisik. Selanjutnya tadi sampai hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Biasanya seperti itu. Sifatnya satu arah itu ya artinya tidak ada timbal balik. Dia yang menghukum lalu guru. Dan efeknya ya artinya apa? Ya paling kalau misalnya suruh bersihkan kamar mandi, ya udah kamar mandinya harapannya bersih. Tapi imbas ke anak apa? Kan harusnya ke fisik. Anak pasti capek. Kita tak lihat pula anak rupanya dari rumah belum sarapan, pingsan gara-gara cuci kamar mandi. Jadi ini bisa Bapak Ibu baca, bisa dipahami sendiri. Nanti ada sesi pertanyaan, silakan untuk bertanya. Saya lanjutkan ya. Mari kita berdiskusi sejenak di sini. Nah ini ada contoh. Ada diskusi tindakan guru. Apakah itu masuk hukuman atau konsekuensi? Kalau kira-kira di sini mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira masuk kategori hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sudah, nanti kita lihat ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, nanti masing-masing punya pendapatnya. Dari apa yang sudah saya jelaskan ya, nanti masing-masing punya pendapat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian, hukuman menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ayo, ini hukuman atau konsekuensinya? Nanti kita lihat ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita lihat ke hukumannya. Kita lihat ya. Ini dia jawabannya. Kenapa tadi yang terakhir mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK? Wajar kok. Itu kan pelajarannya PJOK.
Iya kan? Lari itu masuk ke pelajaran PJOK nggak? Iya. Iya kan? PJOK kan kita memang fisik ya. Iya. Artinya apa? Warming up. Mungkin bisa lari ke situ. Karena dia terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tapi mungkin yang nggak boleh yang larinya ke hukuman, anak disuruh bernyanyi, gitu ya? Iya kan? Karena ini pelajarannya kan PJOK. Jadi itu merupakan wajar-wajar saja dan ada kaitan. Jadi kita setidaknya bisa membedakan mana yang menjadi hukuman, mana yang menjadi konsekuensinya. Kita sering kan menyebutnya gitu kan? Itu konsekuensi. Kalau kamu nakal ya nggak punya teman, gitu kan? Jadi adanya sebab akibat. Ini terjadi seperti contoh tadi anak menumpahkan air, gitu kan? Ya oke lah, ya, apa kalau kita menumpahkan air? Yang menumpahkan siapa? Kamu kan? Ya kamu harus bersihkan. Kan seperti itu. Siapa yang berbuat, dia harus berani bertanggung jawab. Kemudian membuat anak sakit fisik tadi, seperti yang saya sampaikan, fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Sampai SMA dia ingat. Itu dulu Pak Nurdin yang pernah tubik saya, misal, iya kan? Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kenapa dalam jangka waktu pendek? Dia suruh ngepel air yang tumpah tadi. Tapi dalam waktu yang singkat dia akan berpikir, atau ada orang tuanya, dia laporan orang tuanya, kenapa tadi suruh ngepel? Kenapa kamu suruh ngepel? Lupain. Mungkin orang tuanya bisa ngasih pengertian, kan gitu kan? Oh iya ya, saya salah. Memang saya salah, bukan guru aja yang bilang saya salah, tetapi orang tua saya juga mengatakan saya salah. Artinya besok dia juga sudah tidak ingat lagi dengan ngepelnya tadi. Tidak membekas. Iya. Sudah. Anak membenci kedisiplinan gara-gara selalu dihukum, dia akan berontak. Aku udah kebel ini dengan yang namanya hukuman dari Pak Nurdin, sudah gak ngepek lagi. Udah sering ya, aku disuruh nyanyi, gitu kan? Udah sering. Aku disuruh cuci kamar mandi. Jadi lama-lama dia sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya kedisiplinan. Jadi kalau konsekuensinya anak akan menghargai disiplin. Oh ternyata kalau saya disiplin, hasilnya nanti seperti ini. Kelasnya bersih, walaupun saya pernah mengotori kelas. Jadi ini adalah beberapa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Jadi beberapa yang sudah saya sampaikan, setidaknya kita sudah bisa memahami ternyata hukuman dan konsekuensi itu berbeda, gitu ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan, ini ada ilustrasi, ada cerita. Kita baca ya sama-sama supaya bisa kita pahami. Ibu Siska, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk kelas dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai dengan tepat waktu karena Ibu Siska sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Mungkin terjadi pada sekolah kita juga.
Mungkin terjadi pada ibu-ibu di sini. Sudah. Selanjutnya, akhirnya Bu Siska berpikir cepat dan mengandalkan stiker hitam. Setiap murid-murid yang akan masuk kelas, usai jam istirahat, Bu Siska akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker hitam. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Jadi ini sebetulnya ceritanya Bu Siska, ini mungkin salah Bu Siska jadi Anas ya. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut. Ada cewek ini gitu ya. Dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Siska selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Siska sakit dan terpaksa diganti oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Kira-kira apa yang terjadi dengan murid-muridnya waktu Pak Heru itu masuk menggantikan Bu Siska? Kita udah bahas di atas. Ada jawaban mungkin? Kira-kira apa? Iya Pak Najwa? Jadi para muridnya berebut untuk masuk kelas, saling berebut bersaling dahului. Mengapa demikian? Karena Pak Heru tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Bu Siska. Bu Siska tadi. Kalau Bu Siska dia melakukan dengan stiker bintang. Siapa yang rapi akan dapat stiker bintang. Ya. Sementara Pak Heru tidak melakukan itu, maka yang terjadi kembali anak saling berebut masuk ke dalam kelas. Itu mungkin Pak. Ya, boleh, bagus. Mungkin ada lagi yang lain? Baru lagi ini boleh. Hanya mengingatkan anak berpulang bahkan yang diberikan imbalan, sehingga pada suatu saat mereka tidak diberikan imbalan, mereka akan kembali tidak disiplin. Sangat Pak Heru masuk kelas tersebut dan tidak mengetahui bahwa anak-anak tersebut disiplin berarti ini, jadi maka terjadilah hal tersebut. Yang rapi, yang mau baris dikasih bintang. Itu kan dari versi gurunya. Kalau Bu Krul ini dari versi anaknya. Kembali tadi kita ada yang anak itu disiplin karena imbalan, ada iming-iming, gitu kan? Jadi jawaban Pak Najwa dan Bu Krul ini sama-sama benar. Jadi beda versinya aja, sudut pandang. Setiap kita kan punya sudut pandang yang berbeda ya. Pak Najwa menjawab dari versi sudut pandang guru dan Bu Krul ini menjawab dari sudut pandang murid. Jadi kita. Jadi sudah paham ya? Di sini ternyata yang terjadi ya seperti itu. Kalau tidak ada iming-iming, anak kembali lagi ke laptop. Nah, makanya hal seperti itu sebetulnya tidak baik. Makanya tadi kita pilih yang ketiga ya. Ada yang ketiga kan? Harus memang berasal dari diri sendiri. Sama juga dengan guru ya. Jadi ini anak ya manusia, guru juga manusia. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Ini ada istilah. Apa sih dihukum oleh penghargaan? Biasa kan kita dihukum oleh guru, tetapi di sini ada istilah dihukum oleh penghargaan. Kembali lagi tadi kita sudah bahas mereka acu tak acu. Mungkin ada beberapa yang mau dan ada beberapa juga yang tidak mau. Jadi dihukum oleh penghargaan ini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang
yang baru atau kepada orang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas atau bekerja dengan baik, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Kenapa? Kalau nggak ada kasih hadiah, ya bisa dia, gitu kan? Jadi ada asumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih atau melakukannya. Udah biarin aja, nggak ada efeknya untuk kita. Kita buat gapura ini. Gapura ya, biasanya kan ada ya. Yuk, Bapak Ibu warga desa Kebon Baru, ramai-ramai kita membuat gapura per dusun. Kalau nggak ada hadiahnya, kira-kira gimana? Nanti ada diumumkan, juara satu dusun apa misalnya, dusun anggrek, dusun melati, segala macam. Itu senang gak mereka? Dengan bangga mengambil hadiah gitu kan? Tapi kalau tidak ada hadiahnya, udah buat aja jadi janur. 3 hari kan layu, ya udah yang penting ada kita buat, gitu kan? Kreativitasnya nggak terbangun. Tapi coba kalau ada hadiahnya, yuk kita bagus-bagusan yuk. Cari di YouTube segala macam, akan terbangun kreativitas mereka. Tetapi ya hanya sebatas itu saja. Setelah itu ya udah selesai. Selanjutnya, menurut Ron, mengumumkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Ron, secara ideal tindakan belajar sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Dan ini adalah teori-teorinya. Sekarang kita lanjutkan pada keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Itu ya. Apa sih bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Jadi kita akan bahas di sini perbedaan dari keyakinan dan peraturan. Mungkin kita sedikit bingung. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Perbedaan di antara keduanya yaitu keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak. Itu keyakinannya lebih abstrak dibanding peraturan kelas. Keyakinan kelas dibuat bersama-sama dengan murid. Jadi ini keyakinan kelas itu sifat abstrak dan lingkupnya sebetulnya lebih besar dibanding dengan peraturan kelas. Tapi kalau peraturan kelas, ini ada peraturan kelas dibuat secara lebih detail dan konkret, lebih nyata. Kita lihat di sini kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Dan apa itu kegiatannya? Kegiatan guru. Guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan dan segala macam di bawahnya. Kemudian apalagi kegiatan atau tugas dari murid? Belajar, mencoba menghasilkan yang lebih baik dari diri. Kemudian bertanya jika tidak paham dan selanjutnya. Kemudian yang bukan tugas dari guru juga ada di sini. Apa saja? Menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar. Ini sebetulnya agak rancu, memaksa, gitu ya. Jadi kita tidak boleh memaksa, membujuk, menuntut. Karena kalau bahasa memaksa itu terkesan sedikit lebih kasar, gitu ya. Jadi kita bisa belajar, membujuk, membimbing. Itu yang bisa kita lakukan saat ini. Kemudian murid tugasnya bukan menyakiti, sama, tidak saling menyakiti. Kemudian tidak boleh mengeluh. Kenapa? Itu bukan
sifat-sifat dari penanaman karakter profil pelajar Pancasila, maksud budaya positifnya. Dari apa yang kita contohkan kepada anak kita sebagai teladan itu budaya positif. Kemudian masuk ke lingkungan positifnya. Lingkungan positifnya itu bagaimana kita berinteraksi saat kita berada di kelas, masuk ke lingkungannya. Sudah mengerucut. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas, saya minta anak-anak untuk memiliki rasa disiplin, tanggung jawab, percaya diri. Itu masuk ke keyakinan kelas. Kemudian apa itu peraturan kelas? Kita lihat di sini. Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, ini sama. Kita diskusi lagi di sini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita membiasakan anak-anak, tadi ngambil buku di mana? Oh, di pojok baca, Pak. Kembalikan ke tempatnya. Apakah bentuk keyakinan kelasnya apa? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Bentuk keyakinan kelasnya apa? Kita ambil. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Apa sih yang bisa masukkan? Kita bisa masukkan ke keyakinan kelasnya. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu masuk kemana? Kita lihat. Kira-kira ada yang mau menjawab? Yang pertama itu masuk apa? Kita membiasakan anak, yo, tadi ngambil di mana ya, taruh di mana? Kita lihat ya. Ini dia jawabannya. Nah, kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, kita membiasakan anak untuk bertanggung jawab. Walaupun Pak bisa selesaikan itu unsur yang lain atau keyakinan yang lain, gitu kan? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu kita bentuk keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Kalau kita nggak boleh ganggu si A, si B, berarti kita harus menghormati. Toleransi. Tapi biasa kalau kita toleransi itu lebih sifatnya ke saling menghargai antar pemeluk agama itu Pak Najwa ya. Toleransi ya. Tidak memaksakan kehendak kita terhadap orang yang beragama berbeda. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa itu? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi tidak harus keyakinannya sama, tidak. Ternyata itu ada masuk saling menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Itu masuk keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu keyakinan kelasnya apa? Kesehatan. Jadi saya tadi contohkan cuci tangan, pakai masker, gitu kan? Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Itu sama juga. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan memiliki sifat sabar. Menggunakan masker ini sudah tadi kita bahas. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, termasuk keselamatan dan keamanan. Jangan nanti lari-lari koridornya atau terasnya itu licin, jatuh, gitu ya. Nah, ini ada yang nampak adalah contoh beberapa dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kita masuk 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu ada di dalam lingkaran tuh. Yang pertama, kebutuhan dasar kita ini untuk bertahan hidup. Ini saya cepat dikit ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar, yaitu untuk bertahan hidup. Yang pertama itu di tengah. Kemudian ada kasih sayang dan rasa terima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Sini ada contohnya. Apa sih
yang termasuk dalam 5 kebutuhan dasar tersebut ya, di sini mungkin ada ceritanya. Ibu Amsar guru wali kelas 2 di kelas di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya. Doni beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluh. Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan maksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi dari 5 kebutuhan dasar manusia itu, inilah ilustrasinya. Kira-kira posisi dari Doni itu, kenapa dia suka meminta bekal dari teman-temannya secara paksa? Kenapa? Oh, satu pertanyaan itu karena lapar dia ya. Boleh. Ada lagi. Mungkin dia merasa ingin diperhatikan. Gitu ya. Nah, diperhatikan oleh gurunya, diperhatikan oleh teman-temannya. Karena mungkin di rumah dia kurang perhatian. Bahkan dia nggak mau sarapan di rumah karena kurang perhatian. Mamanya udah buat sarapan segala macam, tapi mungkin nggak disuruh. Ya udah, mau sarapan nggak mau ya udah, gitu ya. Karena kurangnya perhatian dari orang di sekelilingnya. Kemudian dia ingin merasa berkuasa dengan meminta sana minta sini, gitu kan? Ya seakan-akan dia menjadi penguasa. Atau bisa jadi di situ dia sama seperti yang saya sampaikan, cari perhatian, gitu kan? Karena ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita lanjutkan. Ini sebagai guru, kita berada di mana sih? Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau manajer? Nanti kita akan sama-sama lihat di sini. Mungkin yang di belakang terlalu kecil ya. Coba saya berbesar di sini. Kebesarannya. Ini kayaknya udah cukup tuh. Ya. Kayak 40 48 tadi coba 47. Dapat semua ya? Itu sudah sekarang. Untuk ya, itu dapat semua. Dapat ya? Tapi yang hijau nggak dapat ya? 40 ya? Nah, coba saya buat 40. Ada 3. Berarti betul yang tadi ya? 35. Ya, habis ya. Jadi untuk mempersingkat waktunya, saya kasih contoh aja. Kalau guru sebagai penghukum, ya jelas ya, nggak buat PR, nanti hukum, sudah pasti jelas. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah. Misalnya ada guru gini loh, nah, kenapa kamu kemarin disuruh bawa buku sama kepala sekolah, gitu kan? Contohnya, kamu kok nggak bawa? Gara-gara kamu nggak bawa, bapak yang ditegur sama kepala sekolah. Jadi anak-anak seakan-akan dari ucapan itu, anak-anak juga merasa bersalah. Oh iya ya, gara-gara aku bapaknya ditegur.
Itu membuat rasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman. Jadi guru melakukan proses belajar mengajar itu, dia merangkul anak-anak, yaitu mengajak anaknya itu sebagai temannya, menjadikan anak-anak dirinya itu sebagai teman, bukan sebagai murid. Padahal boleh-boleh saja sih kita melakukan itu, tapi kan tidak harus full ya. Kapan kita mengajak mereka untuk menjadi teman, kapan saatnya kita berdiri sebagai guru. Tidak harus dari A sampai Z. Ya udah kayak teman, nanti udah di dalam kelas, di luar kelas ya kayak teman. Apakah boleh seperti itu? Tidak. Kita harus walaupun mengajak anak sebagai teman itu ada koridornya ya, ada batas-batasannya ya. Nanti dianggap teman diajak main kejar-kejaran, kejar-kejaran Pak. Oh, jangan mungkin ya nggak bisa seperti itu juga, ya kan? Nanti dia sama temannya bisa mungkin mengatakan jabat-jabatan gitu kan, main-main tuh, ya nggak bisa seperti itu. Kemudian pemantau, tentunya, nah ini kerjakan tugasnya, nanti 5 menit lagi atau 10 menit lagi tugasnya dipukul di meja Bapak, itu akan Bapak periksa. Nah, nanti dia nilainya rendah, Bapak minta untuk melakukan remedial atau perbaiki apa yang salah. Itu sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajerial. Jadi sebagai manajerial itu artinya guru ini, sebagai seorang guru ini, dia tahu bagaimana harus bersikap saat menghadapi anak yang bermasalah. Contohnya kemarin saya ada memanggil anak kelas 6 untuk membuat video. Nah, disitu saya ambil sebagai manajerial atau manajer. Saya mengkondisikan seakan-akan saat anak melakukan kesalahan itu kita tidak menghukum, tetapi kita minta anak memahami apa kesalahan dan apa penyebabnya. Jika sudah dia memahami kesalahannya dan dia berusaha untuk memperbaiki sendiri, kira-kira kalau kamu sudah berbuat seperti ini, bagus nggak untuk kamu? Baik nggak untuk kamu? Oh tidak Pak. Jadi kalau menurut kamu apa yang baik untuk kamu? Apa yang harus kamu lakukan di depan? Oh nggak terlambat lagi Pak, ini. Nah itu adalah kita membangunkan bagaimana anak itu lebih kritis lagi untuk berpikir, kalau saya berbuat seperti ini, saya salah. Ingat ya, kita tidak mempersalahkan anak, tapi dia sendiri yang kita tuntut. Dia menyadari kesalahannya tidak. Jadi semuanya dari diri mereka masing-masing. Kita pancing, kita kasih pemantik supaya dia tahu kesalahan dan tahu untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Itulah fungsi sebagai manajerial. Bisa dipahami ya? Sedikit lagi. Di sini ada diskusi kembali. Nah, di bawah ada jawabannya. Saya kecewa sekali. Ada garis bawahi kata-kata kecewa sekali dengan kamu. Itu kan diucapkan oleh guru ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Guru. Udah. Yang kedua, kamu tidak pernah. Oke, semuanya guru yang mengatakan. Kemudian masuk kemana? Saya kecewa. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat anak merasa bersalah. Kenapa ya Bapak atau Ibu kecewa sama saya? Iya kan? Biasakan anak. Mungkin kalau saya ngomong dengan Bu Sri, saya kecewa dengan Bu Sri. Saya akan Bu Sri akan merasa bersalah gitu ya. Kenapa Pak kecewa dengan saya?
Gitu ya Bu, ya kan gitu ya Bu ya. Saya flag post-itnya kan. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini masuk ke hukum. Kemudian ayolah lakukan demi bapak, ibu. Ini biasanya kan kayak teman jadinya ya. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu masuk ke pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, jadi sebagai manajer kita meminta anak mencari keputusan sendiri atau mencari solusi sendiri bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya. Kita ini kan hanya, kalau memang keputusan dia itu tidak benar, kita hanya meluruskan, gitu kan? Selanjutnya kamu selalu yang paling terakhir. Itu kembali lagi ke hukum. Ini selanjutnya ada segitiga restitusi. Kita lanjut aja dan sampai di sini ada sekian. Terima kasih. Mungkin dari apa yang sudah saya paparkan masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Saya persilakan. Boleh saya buka sesi untuk bertanya jawab. Ada? Boleh? Ada yang mau bertanya dari Bapak Ibu? Silakan. Malah juga ada yang mau tanya. Bapak? Tanya. Boleh Pak. Tidak dilarang untuk bertanya. Tidak. Itu pertanyaan ini mungkin selanjutnya Pak Ibu. Jadi di dalam kelas ini saya katakan buat kita dulu. Jadi di dalam kelas Pak Azwar ada kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini salah satunya adalah tentang tidak boleh terlambat sampai ke sekolah. Jadi pada suatu hari Pak Azwar ini terlambat datang ke sekolah. Sebabnya karena Pak Azwar ini mengantar anaknya pergi ke sekolah. Jadi sudah diupayakan kalau bisa tidak terlambat sampai ke sekolah. Ternyata pada kenyataannya Pak Azwar telah terlambat datang ke sekolah. Jadi sampai di sekolah Pak Azwar menjelaskan kepada anak-anak tentang apa yang terjadi tadi yang di alam. Tapi anak-anak kan tetap menuntut karena sudah dari kesepakatan kelas bahwa siapapun tidak boleh terlambat datang sekolah. Jadi pertanyaan saya Pak, apa yang harus dilakukan Pak Azwar tadi untuk meyakinkan para anak-anak supaya itu tidak terjadi lagi? Terima kasih. Saya jawab langsung ya. Betul Pak. Ya saya jawab langsung supaya kena. Gitu kan? Ada tanya langsung jawab. Jadi kalau menurut saya, kalau tadi kan Pak Lajwa itu kan sebagai guru ya, posisinya sebagai guru, dia terlambat karena ada satu alasan yang ini gitu kan? Ada alasan, padahal dia sudah berupaya untuk tidak terlambat. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Pak Lajwa itu kan? Artinya yang pertama, kalau menurut saya itu artinya kita sampaikan ke anak dan alasannya juga sudah sampaikan ke anak. Ingat ya, kalau kita sudah buat peraturan, pemerintah aja buat peraturan, di atas peraturan ada kebijakan, gitu kan? Sama sekolah buat peraturan, tapi ada juga kebijakannya. Kenapa aku terlambat? Anak saya tadi sakit. Apakah para sekolah harus itu pulang aja, nggak boleh masuk lagi? Kan tidak. Itu kan kebijakan dari kepala sekolah. Nggak mungkin ini sepanjang dinding ini kita buat peraturan sampai kalau ayamnya sakit boleh tidak masuk sampai ke ayamnya. Kalau ayamnya hilang kan tidak. Gitu kan? Jadi peraturan itu kan ya ada peraturan dan ada kebijakan. Jadi kalau menurut saya Bapak tadi sampaikan ke anak, Bapak tadi karena anak-anak sekolah sudah berupaya supaya tidak terlambat, terlambat juga. Jadi mohon maaf ya nak ya. Itu satu. Kemudian untuk kedepannya yang tidak kita lakukan lagi.
Artinya jangan sudah minta maaf, besok melakukan lagi. Artinya apa? Kita melakukan kesalahan berulang. Itu namanya bukan kesalahan. Ingat lagu Roma Irama ya? Iya kan? Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat kesalahan, tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Gitu Pak Nurdin kan? Pak Nurdin tahu lagu Roma Irama ya? Betul gitu kan? Betul tujuh lagu agama. Semua di sini ada pernah buat salah nggak? Apalagi tujuh saya Pak guru agama nggak pernah buat salah ya. Oh iya. Gitu ya. Jadi semua kita pernah buat kesalahan, tapi kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Itu Pak Lajur ya. Jadi walaupun kita sudah buat peraturan tidak boleh melanggar, tapi kita lihat dulu alasannya. Alasannya apa? Kembali lagi karena kenapa kamu melanggar? Kalau di malam tidurnya malam tak, kenapa? Main game. Itu sebetulnya alasan sih. Cuma kok bisa main game anak sekolah sampai malam-malam? Gitu ya. Besok nggak ada lagi telat-telat kalau cuma alasannya main game. Lain halnya dia Pak tadi malam saya telat Pak, kenapa? Tadi malam saya tidur Pak, adik sakit nangis saja adik kecil di rumah. Mungkin itu bisa masuk, kita anulir lah alasannya. Gitu kan? Karena adiknya nangis saja, dia tidak bisa tidur dengan nyenyak, makanya paginya telat. Disitulah muncul yang namanya kebijakan dari guru kelas masing-masing. Contoh lagi misalnya anak pakai sepatu warnanya berbeda hitam, jangan kita suruh pulang. Peraturannya harus pakai sepatu hitam. Kenapa kamu pakai sepatu nggak hitam? Pak, bagaimana hujan? Oh iya ya, bagaimana Pak saya juga hujan, gitu kan? Sepatunya basah. Apa kira-kira pantas anak tersebut kita suruh pulang? Tidak. Gitu ya, kira-kira ya, Pak Nurdin, gimana? Ada yang bertanya kan? Silakan. Saya tadi bukan mau bertanya, Pak. Boleh berusaha untuk menjawab. Jual. Saya pikir boleh nggak apa-apa jawab. Saya pikir begini, dilempar dulu. Saya mau jawab. Saya kira mau nanya boleh. Karena Bapak mau udah jawab, ya nggak bisa jawab lagi. Enggak, itu kan anggapan dari saya. Mungkin anggapan dari Pak Nurdin berbeda. Kan tadi saya sampaikan, setiap manusia itu punya sudut pandang yang berbeda. Mungkin Pak Nurdin mau menyampaikan dengan sudut pandang Pak Nurdin. Persilakan ya Pak. Baik, kalau demikian Pak. Kalau menurut saya, kasus yang dialami oleh Pak Lajur ini membuat peraturan di dalam kelas atas kesepakatan bersama dengan anak-anak, kemudian Pak Lajurnya melanggar. Menurut saya itu Pak Lajurnya tidak komitmen dengan peraturan yang dibuat. Ya, kenapa? Dia mengajak anaknya untuk membuat kesepakatan bersama, kemudian suatu hari dia yang melanggar, dia mengutarakan dengan segala alasan. Timbul rasa kecewa pada diri anak. Kenapa? Anak itu tidak bisa kita ikhlaskan di saat dia tidak hadir. Kenapa kamu gak hadir nak? Si guru tetap dia akan marah. Peraturan kan gak dibuat, kenapa kamu langgar? Itu yang terjadi di lapangan. Nah, jadi kalau si guru mencari alasan dengan ini itu, si anak tetap bisa terima. Kenapa? Karena bisa si anak mengalami kasus yang sama, terlambat bangun, sakit, tidak diantar ke sekolah, guru nggak mau tahu. Jadi menurut saya itu tidak komitmen dengan aturan yang berlaku. Sebaiknya yang dilakukan dengan kasus Pak Lajur ini, dia komitmen dengan aturan yang disepakati, baik itu anaknya juga gurunya, itu baru bisa berjalan. Kalau diikhlaskan terus dimaafkan